Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 7 di subtema 1 kebersamaan di rumah. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari perbedaan karakteristik individu di sekolah. Ini ada di halaman 20 sampai dengan 22. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, adik-adik dapat memahami karakteristik teman dengan jujur. Yang kedua, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, adik-adik dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, adik-adik dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 20 ya. Kita lihat di sini Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain peran ya atas cerita dongeng fabel yang di pelajaran sebelumnya. Yuk kita lihat di sini. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Ya. Nah, nomor urut presensi ini biasanya adalah maksudnya adalah nomor urut kehadiran. Ya, misalnya di sini yang jadi pencerita dengan nomor urut. Sebentar, Kak Rina aktifkan pennya dulu. Nah, misalnya nomor urut 1, kemudian nomor urut 4, 7, dan seterusnya. Lalu untuk ular, ini 2, 5, dan 8, dan seterusnya. Kemudian tikus 3, kemudian 6, 9, dan seterusnya ya. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata ya. Contohnya begini, misalnya siswa yang pakai kacamata yang baca naskah teks Sang Ular siapa? Misalnya teman-teman adik-adik namanya siapa? Misalnya Udin. Ya, misalnya Udin atau Lani dan lain-lain. Kemudian yang tidak memakai kacamata misalnya siapa? Ya, misalnya namanya Kenzi dan lain-lain ya. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Misalnya yang rambutnya keriting, siapa namanya? Masukin nama teman-teman adik-adik di sini ya. Lalu yang berambut lurus. Nah, selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Nah, coba adik-adik amati teman-temannya sendiri ya. Lalu tuliskan hasil pengamatannya. Misalnya begini ya. Misalnya pengelompokan berdasarkan tinggi dan rendah. Ya, misalnya yang maju nih ya, yang paling tinggi ini berarti menjadi ular. Yang lebih rendah berarti jadi tikus, misalnya gitu. Atau berdasarkan tanggal lahir. Yang tanggal lahirnya genap jadi ular, yang tanggal lahirnya ganjil jadi tikus ya. Atau bisa juga dari bulan lahir dan lain sebagainya ya. Masih ada lanjutannya, diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Nah adik-adik, atas perbedaan kita tidak boleh menjadikan ini sebagai suatu yang membuat kita terpisah begitu ya. Jadi perbedaan justru harus membuat kita semakin bersatu ya. Jadi sikap kita adalah sikap terhadap teman yang berambut keriting dan lurus tidak boleh membedakan ya, karena rambut adalah ciri fisik yang membuat kita beragam. Perbedaan harus membuat kita bersatu. Oke adik-adik? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.
Mohon dimaafkan apabila Kak Rina ada salah kata atau materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!